Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Amirullah dengan NIM 186222076. Di sini saya ingin menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah bank dan lembaga non-bank. Yang pertama ialah jenis-jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu terbagi menjadi dua, lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank itu terdiri atas bank umum, bank sentral, dan juga bank perkreditan rakyat. Kalau lembaga keuangan bukan bank itu terdiri atas pegadaian, koperasi simpan pinjam, lembaga asuransi, dana pensiun, dan juga leasing atau juga lain-lainnya. Soal yang kedua ialah kegiatan dari bank umum dan juga kegiatan dari bank perkreditan rakyat. Kegiatan dari bank umum adalah melayani atau melakukan jenis jasa lalu lintas pembayaran seperti clearing dan juga jual beli valuta asing. Kalau bank perkreditan rakyat atau BPR tidak, bank perkreditan rakyat atau BPR tidak melayani jasa lalu lintas pembayaran. Jadi bank perkreditan rakyat tidak terlibat terhadap clearing dan juga jual beli valuta asing. Lalu yang ketiga ialah sumber-sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank itu terbagi menjadi tiga. Sumber dana bank yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri atas setoran modal megang saham, lalu ada cadangan-cadangan laba, dan juga ada laba yang belum dibagikan. Yang kedua ialah dana yang berasal dari masyarakat luas. Itu terdiri atas simpanan giro, simpanan tabungan, dan juga simpanan deposito. Lalu yang ketiga ialah dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Itu terdiri atas kredit likuiditas dari Bank Indonesia, lalu ada pinjaman antar bank atau call money, lalu ada pinjaman dari bank-bank luar negeri, lalu ada surat berharga pasar uang. Selanjutnya soal nomor 4 ialah prinsip-prinsip pemberian kredit. Sebelum kita melakukan pemberian kredit, kita harus melihat perusahaan-perusahaan tersebut dengan prinsip-prinsip, yaitu yang pertama karakter. Kita harus melihat karakter perusahaan, apakah watak dari orang-orang yang diberikan kredit tersebut mampu atau tidak dalam dan juga bisa dipercaya atau tidak. Lalu yang kedua ada kapasitas atau capacity. Sebelum kita melakukannya, sebelum kita memberikan kredit, kita harus melihat kemampuan dari orang tersebut dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan bidang pendidikannya. Lalu yang ketiga ada kapital. Sebelum kita melakukan atau memberikan kredit, kita harus melihat penggunaan modal dari orang tersebut. Dan juga kita melihat dari laporan keuangan tersebut, apakah bisa dipercaya atau tidak. Yang keempat ada kolateral. Kolateral itu kita harus melihat nasabah tersebut dari fisik maupun non fisiknya. Lalu yang kelima ada condition atau kondisi. Kondisi itu kita melihat kondisi dari nasabah tersebut atau kondisi dari orang tersebut, baik dari kondisi ekonominya dan juga kondisi industrinya. Selanjutnya ialah jenis-jenis jasa bank. Jenis-jenis jasa bank. Jasa bank itu tujuannya ialah pemberian jasa-jasa bank untuk mendukung dan memperlancar kegiatan, menghimpun dana dan juga menyalurkan dana. Jenis-jenis jasa banknya itu terdiri atas kiriman uang atau transfer, ada juga clearing, ada juga safe deposit box, ada juga inkanso, ada juga bank card dan juga bank notes. Baiklah, itu saja penjelasan saya dan jawaban saya dari soal ujian tengah semester mata kuliah bank dan lembaga non-bank. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.